76 Oktober, tanggal 4 Oktober selesai, 79 4 bulan 5. Waktu ini jadi RSP kami datang itu RSP-nya itu saya datang di sini toh 66 akhir ya Desember, tapi 67 baru masuk di sini ya. Terus pengalamannya itu di atas kita baru pindah ke bawah di gedung baru tahun 85. Sebelumnya itu beda sama kita satu ruangan di atas, beda sebelah kanan, kita sebelah dia sebelah kanan, kita sebelah kiri itu. Dari Depkes ditempatkan ke mana? Bengkulu Selatan. Saya datang ke airport, ke dinas kesehatan itu di belakang Panglima masih ada dinas kesehatan. Jadi itu dia itu dengan bawa tas besar, dengan bawa obat-obatan. Anda mau pergi ke Bengkulu ke Selatan. Sampai di sini itu terus kena untuk mencari makan toh susah pada waktu itu toh. Saya orang baru datang di sini, tidak tahu. Saya tinggal di rumah sakit itu siang malam itu kepala bagian rekrek dia senang, dia pikir ini anak rajin bagus dan sebagainya ya. Sudah. Dia bilang ke saya, bagaimana kalau kamu setelah 2 bulan, gimana kalau kamu saja mengajar di sini itu sekolah bidan kita dan sebagainya, ada nanti Yum suatu hari bisa jadi opkinnya katanya, ngomongnya begitu. Palembang harapan lebih baik katanya. Yu itu masih muda pikiran begitu. Sudah begitu ceritanya, saya bilang saya mau pergi dulu nanti saya balik. Dia bilang kalau itu dia. Kemudian papa saya sakit. Papa saya disakit mesti operasi ya. Di mana itu Pak? Di Jakarta. Di Jakarta. Kanker itu dia. Berubah pikiran saya. Barangkali saya mau dok nanti ya. Nah lampu itu pada waktu itu Palembang pagi sore sehari mati sehari hidup, sehari mati sehari hidup. Mati. Direktur SMH ini, direktur yang kedua itu adalah Dr. Iwane. Yang pertama adalah Dr. Muhammad Usin. Kemudian Iwane yang kedua. Nah waktu saya datang pada masa itu Iwane itulah yang orang Jepang itu. Orang Jepang, istrinya orang Manado. Dia nama Wane orang Manado, jadi dia pakai nama Manado. Dia senang ke saya. Sekarang Pak Wim adalah orang yang paling senior di bagian obstetri ginekologi RSMA FK Unsri Palembang. Saya senang mendengar kalau beliau berbicara karena beliau kan orang Manado. Jadi dicampur, ada bahasa Belandanya sedikit, ketawa lah dalam hati, tapi dalam hati nanti kok nggak marah beliau. Sebetulnya saya sudah lama kenal beliau karena almarhum kakak saya, Dr. Komar Ahmad Samsudin, itu partner beliau dari dulu ya. Jadi kita memang sudah seperti keluarga. Beliau orangnya sangat ramah. Terutama saya selaku pribadi, yaitu sebagai pasien pribadinya, alhamdulillah beliau sangat ramah dalam melayani pasien-pasiennya termasuk diri saya. Kalau bertemu dengan kami, baik itu di rumah sakit ataupun di mana saja, di praktek atau di mana saja, beliau selalu menundukkan kepala. Sewaktu-waktu ketemu pasti dia yang negor duluan, saking baiknya itu ya, jadi saya ini salah satu muridnya dulu. Saya nikah itu sama ibu tinggal kita nikah dengan ibu itu tanggal 4 Maret 68. Kita tinggal di rumah direktur itu, tidak punya rumah waktu itu. Pernikahannya di Bandung, nikahnya di Garut.
Nah, rumah kita yang pertama itu di depan itu sudah tidak ada. Sekarang jadi geraha spesialis itu ya. Nah, kita tinggal di situ di rumah Dokter Wane itu 3 bulan. Tidak bayar, tidak apa. Nah itu kemudian dia kasih rumah. Dia rumahnya itu yang nomor 8 dan di buka kamar jenazah itu bentuk rumah saya itu dibikin itu begitu dari dulu. Saya lihat di sini tuh kebidanan itu rame dan sebagainya dan menarik lah, tapi saya tidak suka kebidanan, saya mau ke bagian anak sebetulnya. Tapi karena kerjanya itu sudah bagus dan sebagainya, ya tertarik juga akhirnya. Tapi mula-mula tidak ke kebidanan, bagian anak. Dokter Kudi datang sebagai ahli sudah 79 setelah saya itu. Nah saya ketemu Dokter Kudi di Surabaya, dia baru mau chief, sudah akhir chiefnya itu untuk ujiannya itu. Sebelum lulus juga sudah mengajar. Sudah mengajar Pak? Mengajar saya di Unsri. Dari saya datang itu sudah mengajar itu dari 72, 70 sudah mengajar kok itu. Unsri sudah ada, Unsri 62. Itu residen-residen yang jadi sudah profesor termasuk Ali Gani semua itu pernah mengajar itu. Mulai saya datang ke sini lah. 67 sudah mengajar itu. Residen-residen itu baru tingkat 4 di sini waktu itu. Tapi yang paling saya itu mendalam itu berenang itulah. Kenapa berenang ya? Karena kalau berenang kita bisa bawa anak-anak kita, dia ikut sama-sama kita. Kalau kita yang lain-lain itu mereka tidak bisa ikut toh. Tidak bisa ikut olahraga ini. Sekarang tuh cuma makan sayur sama ikan. Kalau dulu? Kalau saat muda? Segala dimakan. Sekarang itu FK lebih teratur. Kalau dulu satu objinnya itu menguasai seluruh ruru juga biar punya sedikit-sedikit, biar cuma superficial. Kalau sekarang FK Unsri bagian kebidanan itu sangat bagus, sangat maju. Obstetri kita di sini tidak kalah dengan dimanapun juga. Itu saya punya perpustakaan, ini boleh buka. Itu bisa buka, bisa foto. Dia kan orangnya pintar ya, rajin membaca. Ilmiahnya ya, dan dia orang yang memang ilmiah. Buku itu dia baca semua itu buku-buku. Jadi kalau kita mau nanya tentang yang agak-agak jarang kita baca, dia baca itu. Sudah itu buku-buku baru dia punya, edisi terbaru ada, dan memang dia langganan dulu kan. Langganan dengan saya lupa itu nama tokonya itu, tapi dia langganan. Jadi setiap ada yang baru masuk dia sudah dapat. Dr. Wim itu saya kenal sebagai seorang obgyn, seorang obstetrician, ginecologist yang sangat menyenangi kardiologi. Jadi kalau ada meeting di obgyn, apa yang dia kerjain? Dia bawa buku textbook yang paling baru, panggil itu Dr. Ali Gani. Seperti saya bilang bahwa beliau itu tidak mau ada, dia anggap rumah sakit ini adalah tempat kita mencari nafkah, tetapi langsung menjadi tempat berlindung dari semua karyawan. Karena dia bilang gini, 25 tahun sepanjang 25-30 tahun saya tidak pernah dengar anak-anak komplain. Kenapa tahun ini ada komplain? Gitu loh. Jadi itu menjadi bebannya. Kalau anak-anak staf Tiara Patria itu ada yang mengeluh, dia nggak mau.
kamu sudah makan Ali? Belum dong. Itu ambil makanan saya di kamar. Beliau memang sangat baik, selalu mengikuti acara-acara di bagian kebidanan. Kami sebagai orang yang jarang sekali datang karena pandemi saat ini, itu sangat jarang, tetapi beliau tetap datang. Jadi betul-betul istilahnya beliau ini jadi panutan kita. Beliau adalah seorang guru di mana dedikasinya yang cukup tinggi. Beliau merupakan salah satu dokter kebanggaan Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang yang telah memberikan dedikasi tinggi dalam dunia kedokteran. Lagi operasi ini, operasi hampir selesai dengan beliau. Dokter Endang, dia kan manggil dokter. Dokter Endang, jangan lupa ya nanti malam pimpin nyanyi. Oke ya dok, kalau saya jadi pemimpin untuk itu, dokter nyanyi, saya bilang gitu. Satu lagu, apa jawab beliau? Awas kalau kamu suruh saya nyanyi, saya usir kamu, katanya gitu. Dari rumah itu, kalau ada pesta itu kan, naikin rumahnya. Itu ketawa, semua ketawa, sebidan-bidan yang ikut operasi ketawa. Sampai saya menyerah, saya bilang, Dr. Wim nggak bisa kecuali vena seksi. Kamu kerjain saja, pokoknya saya mau tahu ada IV line. Itu Dr. Wim. Dia adalah seorang yang tegas, ya, tapi jarang marah. Dia selalu pakai baju putih, lengan pendek, yang tidak pernah dimasukkan, belum pernah dia saya lihat pakai baju yang dimasukkan. Oh, kalau cerita-cerita dia nakal itu, Pak Wim nakal. Dia sendiri ya cerita itu, nah, itu lucu memang kalau soal dia tuh kalau cerita yang ya suka, ya kayak kita anak-anak lah, bahi. Mirip saya juga kan suka berkelahi dulu lagi kecil. Nah, nanti ngambil apa gitu, ya sama-sama temennya. Dia orang yang baik, friendly, dan sangat care terhadap karyawan ataupun teman-teman sejawat beliau, ya. Dengan ini ya, dengan sejawat itu bukan main, itu perhatian itu. Jadi kalau ada yang sakit dia duluan tuh sudah di depan. Pun saya kenapa? Kita lihat ini sakit. Yang perhatian dengan teman itu bukan main. Jadi saya terus yang salut dengan Pak Wim. Juga kalau dengan paramedis yang sakit dia bisa bantu, dia kasih obat, kasih apa. Sehingga beliau merupakan panutan diri kami dan panutan untuk semua anak didiknya. Terima kasih Dr. Wim, kakakku yang tertua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Anda sudah saya anggap sebagai saudara tua saya, sehingga saya pandai nyanyi Manado, bisa bahasa Manado juga. Terima kasih Pak Wim atas jasa dan dedikasinya, khususnya di bagian obstin dan umumnya di Fakultas Kedokteran Taswijaya. Mengucapkan selamat ulang tahun. Alhamdulillah bahwa beliau diberikan usia sampai hari ini dalam sehat dan afiat. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan usia yang barakah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekuatan sehat dan afiat. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Dr. Wim, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Semoga jasa-jasa Bapak dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Pak Wim jaga kesehatan, jangan kurang tidur ya. Semoga menjadikan contoh motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk dapat menjadi seperti beliau. Dan semoga Dr. Wim makin sukses untuk kedepannya, selalu dalam lindungannya dan selalu dapat memberikan sumbangsih keilmuannya kepada masyarakat. Dengan bertambahnya usia
Semoga Bapak sehat selalu, selamat berkumpul dengan keluarga, anak, cucu, istri. Selamat ulang tahun, semoga sehat selalu. Semoga Dr. Wim panjang umurnya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah menjadi Dr. Wim. Terima kasih Pak Wim yang kami cintai. Salam cinta, selalu fall in love dengan pekerjaan kita ya Dr. Wim. Salam untuk anak-anak, salam untuk ibu. Pokoknya the best buat Bapak. Terima kasih. Dan untuk banyak tuntunan yang dokter berikan pada saya. Terima kasih.